Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Nandini Huda Anggarasari, MPSI Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusi. Di sini kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu mengenai kesulitan belajar khusus yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Gina Aulia Dewi, dan satu rekan saya yaitu Tendika Yuningsih. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu learning disability, yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya masih mampu untuk belajar. Istilah learning disabilities adalah learning difficulties dan learning differences. Ketiga istilah tersebut memiliki nuansa pengertian yang berbeda. Di satu pihak, penggunaan istilah learning differences lebih bernada positif, namun di pihak lain, istilah learning disabilities lebih menggambarkan kondisi faktualnya. Untuk menghindari bias dan perbedaan rujukan, maka digunakan istilah kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah ketidakmampuan belajar. Istilah kata yang difungsi otak minimal. Ada yang lain lagi istilahnya, yakni gangguan neurologis. Definisi yang dikutip dari Halahan, Koopman, dan Lloyd. Kesulitan khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis yang mencangkup pemahaman dan penggunaan bahasa, ujaran, atau tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, ataupun berhitung. Batasan tersebut mencangkup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, disleksia, dan apasia. Perkembangan batasan tersebut tidak mencangkup anak-anak yang memiliki problem belajar. Penyebab utamanya berasal dari adanya hambatan dalam penglihatan, pendengaran, ataupun motorik. Hambatan karena tunagrita, karena gangguan emosional, atau karena kemiskinan lingkungan, budaya, ataupun ekonomi. Menurut Hamil, tahun 1981, selanjutnya ada ACCLD atau Association Committee for Children and Adult Learning Disabilities dalam Lovett 1989 mengatakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber dari masalah neurologis yang mengganggu perkembangan kemampuan mengintegrasikan dan kemampuan bahasa verbal atau nonverbal. Individu berkesulitan belajar memiliki integrasi tergolong rata-rata atau di atas rata-rata dan memiliki cukup kesempatan untuk belajar. Mereka tidak memiliki gangguan sistem sensoris, sedangkan NJLD National Joint Committee of Learning Disabilities dalam Lerner 2000 berpendapat bahwa kesulitan belajar adalah istilah umum untuk berbagai jenis kesulitan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung. Kondisi ini bukan karena kecacatan fisik ataupun mental, bukan juga karena pengaruh faktor lingkungan, melainkan karena faktor kesulitan dari dalam individu itu sendiri. Saat mengekspresi dan melakukan pemrosesan informasi terhadap objek yang diindrainya, kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak dengan kemampuan integrasi rata-rata atau di atas rata-rata, namun ketidakmampuan atau kegagalan dalam belajar yang berkaitan dengan hambatan dalam proses persepsi, konseptualisasi, berbahasa, memori, serta pemusatan perhatian, penguasaan diri, dan fungsi integrasi sensori motorik. Gilman dalam Weiner tahun 2003. Selanjutnya ada klasifikasi kesulitan belajar. Yang pertama ada kesulitan belajar perkembangan atau praakademik. Kesulitan yang bersifat perkembangan meliputi yang pertama ada gangguan perkembangan motorik atau gerak, gangguan pada kemampuan melakukan gerak dan koordinasi alat gerak. Bentuk-bentuk gangguan perkembangan motorik meliputi motorik kasar, gerakan melimpah, gerakan canggung, motorik halus, gerakan jari jemari, penghayatan tubuh, pemahaman kekurangan, dan lateralisasi arah. Yang kedua, gangguan perkembangan sensorik atau penginderaan.
Gangguan pada kemampuan penangkapan rangsang dari luar melalui alat-alat indera. Gangguan tersebut mencangkup pada proses penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecap. Selanjutnya yang ketiga ada gangguan perkembangan perseptual atau pemahaman apa yang diinderai. Gangguan pada kemampuan mengolah dan memahami rangsang dari proses penginderaan sehingga menjadi informasi yang bermakna. Bentuk-bentuk gangguan tersebut meliputi yang pertama ada gangguan dalam persepsi auditoris berupa kesulitan memahami objek yang didengarkan. Yang kedua, gangguan dalam persepsi visual berupa kesulitan memahami objek yang dilihat. Yang ketiga, gangguan dalam persepsi visual motorik berupa kesulitan memahami objek yang bergerak atau digerakkan. Yang keempat, ada gangguan memori berupa ingatan jangka panjang dan pendek. Yang kelima, ada gangguan dalam pemahaman konsep. Yang keenam, gangguan spesialis berupa pemahaman konsep. Gangguan perkembangan perilaku, gangguan pada kemampuan menata dan mengendalikan diri yang bersifat internal dari dalam diri anak. Gangguan tersebut meliputi ADD yaitu Attention Deficit Disorder atau gangguan perhatian ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder atau gangguan perhatian yang disertai hiperaktivitas. Yang kedua, ada kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar akademik terdiri dari atas. Yang pertama itu disleksia atau kesulitan membaca. Disleksia atau kesulitan membaca ini adalah kesulitan untuk memakai simbol huruf dan angka melalui persepsi visual dan auditoris. Hal ini akan berdampak pada kemampuan membaca pemahaman. Adapun bentuk-bentuk kesulitan membaca diantaranya berupa pemahaman addition atau menambahkan huruf pada suku kata. Contohnya, suruh menjadi disuruh, gula menjadi gulka, buku menjadi bukuku. Penghilangan atau omission menghilangkan huruf pada suku. Contohnya, kelapa menjadi lapa, kompor menjadi kopor, dan kelas menjadi kela. Pembalikan yaitu kiri kanan, membalikan bentuk huruf, kata, ataupun angka dengan arah terbalik kiri kanan. Contohnya, buku menjadi duku, palu menjadi lupa. Pembalikan atas bawah yaitu membalikan bentuk huruf, kata, ataupun angka dengan arah terbalik atas bawah. Contohnya M menjadi W dan U menjadi N. Nana menjadi Uwa dan Mama menjadi Wawa. Selanjutnya penggantian mengganti huruf atau angka. Contohnya Mega menjadi meja dan Nanas menjadi Mamas. Yang kedua ada disgrafia atau kesulitan menulis. Disgrafia adalah kesulitan yang melibatkan proses penggambar simbol-simbol bunyi menjadi simbol huruf atau angka. Kesulitan yang kerap muncul dalam proses menulis permulaan antara lain ketidakkonsistenan bentuk atau ukuran atau proporsi huruf, ketidakadaan jarak tulisan antar kata, ketidakjelasan bentuk huruf, ketidakkonsistenan posisi huruf pada garis dalam disgrafia. Terdapat bentuk-bentuk kesulitan yang juga terjadi pada kesulitan membaca seperti penambahan huruf atau suku kata, penghilangan huruf atau suku kata, pembalikan huruf ke kanan ke kiri, pembalikan huruf ke atas bawah, penggantian huruf atau suku kata, menulis lanjutan atau ekspresif ataupun komposisi merupakan aktivitas menulis yang bertujuan mengungkapkan pikiran atau perasaan dalam bentuk tulisan. Aktivitas ini membutuhkan kemampuan berbahasa, ujaran, membaca, mengeja, menulis permulaan. Yang ketiga ada diskalkulia atau kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung adalah kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol untuk berpikir, mencatat, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan kuantitas atau jumlah. Kemampuan berhitung sendiri terdiri dari kemampuan yang bertingkat dari kemampuan dasar sampai kemampuan lanjut. Oleh karena itu, kesulitan berhitung dapat dikelompokkan menurut tingkatan, yaitu kemampuan dasar berhitung, kemampuan dalam menentukan nilai tempat, kemampuan melakukan operasi penjumlahan dengan atau tanpa teknik menyimpan, dan pengurangan dengan atau tanpa teknik meminjam. Kemampuan memahami konsep perkalian dan pembagian. Untuk selanjutnya yaitu mengenai upaya untuk mengatasi kesulitan belajar khusus. Nah, penanganan yang diberikan pada kasus anak dengan kesulitan belajar khusus itu tergantung pada hasil pemeriksaan yang komprehensif dari tim kerja.
Penanganan yang diberikan pada anak dengan kesulitan belajar khusus ada dua. Yang pertama adalah penata aksana di bidang medis. Yang pertama ada dengan terapi obat. Pengobatan yang diberikan adalah sesuai dengan gangguan fisik atau psikiatrik yang diderita oleh anak. Misalnya, berbagai kondisi depresi dapat diberikan dengan obat golongan antidepresan. GPPH diberikan obat golongan psikostimulansia, misalnya Ritalin dan lain-lain. Yang kedua, terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering diberikan adalah modifikasi perilaku. Dalam hal ini, anak akan mendapat penghargaan langsung jika dia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab atau perilaku positif tertentu. Di lain pihak, ia akan mendapat peringatan jika ia memperlihatkan perilaku negatif. Dengan adanya penghargaan atau peringatan langsung ini, maka diharapkan anak dapat mengontrol perilaku negatif yang tidak dikehendaki, baik di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga adalah psikoterapi suportif. Nah, ini dapat diberikan pada anak dan keluarganya. Tujuannya tentunya adalah untuk memberi pengertian dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada, sehingga dapat menimbulkan motivasi yang konsisten dalam usaha untuk memerangi kesulitan ini. Yang keempat adalah pendekatan psikososial lainnya. Yang pertama, psikoedukasi orang tua dan guru. Yang kedua, pelatihan keterampilan sosial bagi anak. Yang kedua, penata laksana di bidang pendidikan. Dalam hal ini, terapi yang paling efektif adalah terapi remedial, yaitu bimbingan langsung oleh guru yang terlatih dalam mengatasi kesulitan belajar anak. Guru remedial ini akan menyusun suatu metode pengajaran yang sesuai bagi setiap anak. Mereka juga melatih anak untuk dapat belajar baik dengan teknik-teknik pembelajaran tertentu sesuai dengan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh anak, yang sangat bermanfaat bagi anak dengan kesulitan belajar. Selanjutnya adalah karakteristik kesulitan belajar khusus. Nah, kondisi kesulitan belajar itu memiliki beberapa karakteristik utama. Ada 3, yang pertama adalah gangguan internal. Penyebab kesulitan belajar berasal dari faktor internal, yaitu yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri. Anak ini mengalami gangguan pemusatan perhatian sehingga kemampuan perseptualnya terhambat atau terlambat. Nah, kemampuan perseptual yang terhambat tersebut meliputi persepsi visual atau proses pemahaman terhadap objek yang dilihat, kemudian persepsi auditoris atau proses pemahaman terhadap objek yang didengar, maupun persepsi taktil kinestetis atau proses pemahaman terhadap objek yang diraba dan digerakkan. Nah, faktor-faktor tersebut menjadi penyebab kesulitan belajar, bukan faktor eksternal atau yang berasal dari luar anak, seperti faktor lingkungan, keluarga, budaya, fasilitas, dan lain-lain. Faktor yang kedua atau karakteristik yang kedua adalah kesenjangan antara potensi dan prestasi. Anak berkesulitan belajar memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi normal, bahkan beberapa di antaranya di atas rata-rata. Namun demikian, pada kenyataannya mereka memiliki prestasi akademik yang rendah. Dengan demikian, mereka memiliki kesenjangan yang nyata antara potensi dan prestasi yang ditampilkannya. Kesenjangan ini biasanya terjadi pada kemampuan belajar akademik yang spesifik, yaitu pada kemampuan membaca, disleksia, menulis disgrafia, atau berhitung diskalkulia. Yang ketiga adalah tidak adanya gangguan fisik dan atau mental. Anak berkesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik atau mental. Kondisi kesulitan belajar berbeda dengan kondisi masalah belajar berikut ini. Yang pertama ada tunagrahita atau mental retardation. Anak tunagrahita memiliki intelijensi antara 50-70. Kondisi tersebut menghambat prestasi akademik dan adaptasi sosialnya yang bersifat menetap. Yang kedua, lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki keterbatasan potensi kecerdasan sehingga proses belajarnya menjadi lamban. Tingkat kecerdasan mereka sedikit di bawah rata-rata dengan IQ antara 80-90. Kelambanan belajar mereka merata pada semua mata pelajaran.
Slow learner disebut anak borderline atau ambang batas, yaitu berada di antara kategori cerdas rata-rata dan kategori mental retardation atau tunagrahita. Yang ketiga, problem belajar atau learning problem. Anak dengan problem belajar bermasalah dalam belajar adalah anak yang mengalami hambatan belajar karena faktor eksternal. Faktor eksternal tersebut berupa kondisi lingkungan keluarga, fasilitas belajar di rumah ataupun di sekolah, dan lain sebagainya. Nah, kondisi ini bersifat temporer atau sementara dan mempengaruhi prestasi belajar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai faktor penyebab kesulitan belajar khusus. Nah, ada beberapa penyebab kesulitan belajar yang terdapat pada literatur dan hasil riset. Di sini ada menurut Harwell pada tahun 2001, di sini ada 6 faktor. Yang pertama adalah faktor keturunan atau bawaan, yang kedua gangguan semasa kehamilan saat melahirkan atau prematur, yang ketiga kondisi janin yang tidak menerima cukup oksigen atau nutrisi, atau ibu yang merokok, menggunakan obat-obatan, atau meminum alkohol selama masa kehamilan. Yang keempat, trauma pasca melahirkan seperti demam yang sangat tinggi, trauma kepala, atau pernah tenggelam. Yang kelima, infeksi telinga yang berulang pada masa bayi dan balita. Anak dengan kesulitan belajar biasanya mempunyai sistem imun yang lemah. Yang keenam, awal masa kanak-kanak yang sering berhubungan dengan aluminium, arsenik, merkuri atau raksa, dan neurotoksin lainnya. Riset menunjukkan bahwa apa yang terjadi selama tahun-tahun awal kelahiran sampai umur 4 tahun adalah masa-masa kritis yang penting terhadap pembelajaran ke depannya. Stimulasi pada masa bayi dan kondisi budaya juga mempengaruhi belajar anak. Pada masa awal kelahiran sampai usia 3 tahun misalnya, anak mempelajari bahasa dengan cara mendengar lagu, berbicara kepadanya, atau membacakan cerita. Nah, pada beberapa kondisi, interaksi ini kurang dilakukan yang bisa saja berkontribusi terhadap kurangnya kemampuan fonologi anak yang dapat membuat anak sulit membaca. Ini menurut Harwell pada tahun 2001. Sementara Crick dan Gelder pada tahun 1986 menyebutkan faktor penyebab kesulitan belajar itu ada 4. Yang pertama adalah faktor disfungsi otak, yang kedua faktor genetik. Nah, Hallgren melakukan penelitian di Swedia dan menemukan bahwa yang faktor herediter menemukan ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan mengeja di antara orang-orang yang didiagnosa disleksia. Penelitian ini dilakukan oleh Herman yang meneliti disleksia pada kembar identik. Sergen melakukan penelitian di Swedia dan menemukan bahwa yang faktor herediter menemukan ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan mengeja di antara orang-orang yang didiagnosa disleksia. Penelitian lain dilakukan oleh Herman yang meneliti disleksia pada kembar identik dan juga yang tidak kembar tidak identik, yang menemukan bahwa frekuensi disleksia pada kembar identik itu lebih banyak daripada kembar tidak identik. Sehingga ia menyimpulkan bahwasanya ketidakmampuan membaca, mengeja, dan juga menulis adalah suatu yang diturunkan. Yang ketiga ada faktor lingkungan dan malnutrisi. Nah, jadi kekurangannya stimulasi dan lingkungan dan malnutrisi yang terjadi di usia awal kehidupan merupakan dua hal yang saling berkaitan dan dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada anak. Di penelitian lain juga menemukan bahwa meskipun tidak ada hubungan yang jelas antara malnutrisi dan kesulitan belajar, malnutrisi berat pada usia awal akan mempengaruhi sistem syaraf pusat dan kemampuan belajar serta berkembang anak. Yang terakhir adalah faktor biokimia. Pengaruh penggunaan obat atau bahan kimia lain terhadap kesulitan belajar masih menjadi kontroversi. Penelitian yang dilakukan oleh Adelman dan Compers dalam Crick dan Geller tahun 1986 menemukan bahwa obat stimulan dalam jangka pendek dapat mengurangi hiperaktivitas.
Nah, selanjutnya ada menurut Mulyono Abdurrahman, beliau mengatakan bahwa prestasi belajar itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Faktor internal yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan kalau penyebab utama problema belajar itu adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran yang keliru, kemudian pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi belajar anak, kemudian dan juga pemberian ulangan penguatan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi faktor neurologis itu diantaranya yang pertama faktor genetik, yang kedua luka pada otak atau kekurangan oksigen, yang ketiga faktor biokimia, yang keempat pencemaran lingkungan, yang kelima gizi yang tidak memadai atau nutrisi yang tidak memadai, dan yang terakhir adalah faktor psikologis dan sosial yang merugikan anak. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.